A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya hotipun berpesan, moga-moga nilai-nilai tauhid, nilai-nilai aqidatut tauhid selalu mengiringi kita hingga akhir hayat. Yakinlah, setipis apapun iman yang kita mampu miliki, seminim apapun amaliyah yang mampu kita raih, ketika kita mampu mempertahankan kalimat thayyibah la ilaha illallah hingga akhir hayat kita, yakinlah dengan penuh keyakinan yang seyakin-yakinnya, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita pada sakratul maut dan Allah akan menjadikan kita ahli surga dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita perhatikan akhir zaman ini, apalagi orang mengenalnya dengan zaman Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah dikenal orang kalau diterjemahkan dengan penguasa yang jahat, kerajaan yang kejam. Itu berlaku di mana saja, bukan cuma di Indonesia, di mana saja itu. Dan itu memang perputaran roda kehidupan seperti itu. Nah, buat kita kaum yang beriman, dengan adanya warning-warning seperti itu, kita tidak perlu kecil hati. Sebagaimana juga Ibrahim tidak pernah kecil hati dengan adanya Namrud. Nabi Allah Musa tidak pernah berkecil hati dengan adanya Fir'aun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berkecil hati dengan adanya orang-orang kafir Quraisy. Tetapi yang perlu dipersiapkan, yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi di belakang kita. Mungkin tuan-tuan sekalian, satu keajaiban di tahun 1945 pernah Allah berikan kepada bangsa dan negara ini, hanya dengan bermodalkan bambu runcing, para syuhada bangsa dengan meneriakkan Allahu Akbar iskariman au mutsahidan, Belanda tuh ngacir itu. Padahal perlengkapan senjatanya luar biasa. Tapi kalimat tauhid, iskariman, hidup harus mulia, au mutsahidan, kalau mati kudu syahid. Itu mendorong
semangat mereka membebaskan negeri ini dari kolonialisme Belanda. Belanda sudah pergi, sudah setengah abad lewat. Tetapi apakah republik ini sudah total merdeka? Bisa dinikmati adil, makmur berkeadilan, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, rakyatnya dari Sabang sampai Merauke tidak harus terlampau berkecil hati menghadapi kenyataan. Mereka optimis. Adakah kondisi itu? Kembali saya katakan, kita tidak perlu berkecil hati. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah perputarkan, Allah pergilirkan hari-hari kejayaan di antara manusia. Nah, tadi saya katakan kata kuncinya adalah mungkin Allah telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Tapi bagaimana anak-anak kita, generasi kita di belakang ini? Apakah mereka bisa menikmati Indonesia yang betul-betul merdeka? Atau semakin terpuruk? Apakah mereka menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita selanjutnya? Atau sebaliknya, mereka malah terpuruk dengan penjajahan-penjajahan yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tahun 45 ke belakang, jelas musuh ya musuh. Tapi begitu sudah merdeka, sampai detik ini, gak jelas lagi yang mana musuh, yang mana kawan. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, Islam menghendaki, Islam menggarisbawahi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Hendaklah engkau menwujudkan cinta kasih, persatuan, kerjasama, tolong menolong, lindung melindungi satu dengan yang lainnya. Tuan-tuan sekalian, kita baru menghadapi yang namanya era pandemi Covid. Alhamdulillah, dengan izin Allah, berbagai pihak berusaha mulai prokes, doa, dan berbagai macam cara. Tetapi ingat saudara-saudara sekalian, apa di balik ini? Sesuatu apa di balik ini? Setelah ini bagaimana keadaannya? Kondisinya bagaimana? Kalau kita dulu yang namanya sekolah, berangkat pagi, pulang jam 2 atau jam 1. Anak-anak kita sekarang sudah 2 tahun. Sekolahnya cuma dengan sistem online. Banyak tugas-tugas bukan dikerjakan oleh anak didiknya, tetapi justru oleh orang tuanya. Apa artinya? Anak sekolah, dia naik kelas, dia lulus kelas, tetapi dia tidak bertatap muka dengan gurunya. Apalagi dengan papan tulis, apalagi tempat duduk di sekolahannya, apalagi suasana sekolah yang seperti apa. Mereka asing, tahu-tahu lulus. Makanya gelarnya gelar LC, lulusan Covid. Saudara-saudara sekalian, itu era baru, kondisi baru. Belajar bukan sama guru, gurunya cuma ada di layar HP. Yang buka HP-nya ibunya, Bu, buka halaman sekian. Anak kelas 3 PR-nya dari sini sampai sini. Si anaknya kemana? Mungkin masih tidur. Ibunya sibuk kerjakan PR. Kemudian diposting, dikirim ke gurunya.
Tuan-tuan sekalian, ini sesuatu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Kok makin kesini kayaknya makin enak, tetapi ternyata mutunya makin merosot. Nah, oleh karena itu, itulah yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti alaikum zamanun. Engkau tidak akan menghadapi satu zaman ilallazi ba'dahu, kecuali zaman setelah kamu syarrun minhu, lebih jelek kondisinya daripada zaman ketika kita. Artinya tuan-tuan sekalian, bersiap-siaplah. Beri bekal yang setangguh-tangguhnya kepada anak-anak keturunan kita. Kenapa? Bahwa zaman besok jauh lebih berat ketimbang zaman yang kita hadapi sekarang. Kalau tuan-tuan memang sayang kepada anak, cinta kepada mereka, kepengen mereka jadi orang, kepengen mereka selamat, coba tolong kita perhatikan kehidupan mereka. Bagaimana mereka secara manusiawi berkembang. Sudah ruangan gak cukup, di sekolah tutup, mau beli ini beli itu, semua serba dilarang. Pendek kata, makin terperosok anak-anak kita itu, bapak-bapak sekalian. Belum lagi ada wacana, kalau kita masih berharap sekarang anak-anak mendapat pembelajaran agama, tidak mustahil kalau rejim Mulkan Jabariyah terus berkuasa dan semakin mencengkramkan kekuasaannya, pelajaran agama dianggap menghambat. Bukankah kita pernah dengar ada seorang statement dia keluarkan, kalau Indonesia mau maju, jangan pakai mata pelajaran agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal negeri ini masih berpancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di republik ini orang yang tidak berketuhanan tidak layak hidup. Di negeri ini telah disepakati yang boleh hidup adalah orang yang bertuhan, beragama. Nah, kalau seandainya mata pelajaran agama akan dihapuskan, lah siapa yang mengenalkan Tuhan? Tuhannya sekondi, kayak apa? Nah, oleh karena itu tuan-tuan sekalian, oleh karena itu mari kita waspadai, masa yang akan datang jauh lebih berat dari zaman yang kita hadapi. Kasihanilah mereka, lindungilah mereka, dialog komunikasi dengan mereka. Jangan tuan-tuan disibukkan hanya melulu urusan dunia. Bukankah suatu ketika kita semua sudah di alam barzah, kita masing-masing menunggu doa dari anak keturunan kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu sangat kita tunggu ketika sudah kita ada di dalam ruangan sempit, di dalam kubur. Ya, tidak ada hiburan yang lebih hebat daripada doa-doa orang yang di atas bumi yang masih mengenang kita. Tidak mungkin tuan-tuan akan dikenang oleh orang-orang yang soleh kalau tuan-tuan tidak menyentuh mereka, tidak menjadikan mereka generasi soleh di belakang kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. 3 hal yang perlu saya ingatkan. Ketika kita mencintai
anak keturunan kita, sebagaimana kita selalu berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak keturunan kami adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita semua wajib mempersiapkan. Pertama, bekali anak cucu kita dengan tauhid yang bersih. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sederhanakan takwa. Takwa berlambangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengerti itu, yakini itu, amalkan itu. Gak usah pusing-pusing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Quran, kerjakan sholat 5 waktu. Insya Allah. Gak usah repot-repot. Syahadat dimantapkan, Al-Quran diwiridkan, sholat didawamkan, jangan sampai bocor. Yang kedua, pesan Rasul, alimu alladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Warisi kepada anak cucu keturunan kita ilmu yang seluas-luasnya, karena dia akan menjadi anak zaman yang berbeda dengan zaman yang kita hadapi. Sekarang tuan-tuan sekalian, orang mau berangkat haji nggak usah belajar manasik haji repot-repot. Ada flash disk manasik haji, setel aja di kamar. Gak usah panggil ustaz. Orang mau belajar baca Al-Quran, ada flash disk Al-Quran, Iqra 1 sampai Iqra 6. Belajar sendiri bisa. Orang mau belajar bahasa Arab, ada flash disk Arab. Gak usah repot-repot, tebel-tebel dibawa-bawa, cukup sekeping. Itu kemudahan-kemudahan teknologi. Tetapi saya katakan, teknologi dua mata yang saling bersimpangan. Kalau kita mampu memanfaatkannya, dia akan bermanfaat buat kita. Tetapi kalau kita salah memanfaatkannya, dia akan menjadi bencana buat kita. Kita bangga ketika kita punya HP, ada trouble, ketik gak ketemu jalannya, panggil cucu kita, Rut, ini yang punya HP kok gini, gampang yang tek tuh, pinter dia. Tetapi apakah si Rudi ini, cucu kita yang pinter HP ini, pinter gadget ini, pinter juga dia membaca Al-Quran? Problem buat kita. Ilmu dunia raih, tetapi jangan lupa ilmu akhirat jangan sampai keropos. Yang ketiga, tunjukkan uswah hasanah kita, contoh kita. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia, gak lain bukan cuma mencerdaskan, tetapi bagaimana memberikan contoh akhlak yang akhlakul karimah. Nah, artinya siapa? Orang-orang tua. Mbok yao, kalau kepengen anak-anaknya berakhlak, berbudi luhur, ya, berakhlakul karimah, mari kita tunjukkan akhlak kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan tauhid yang bersih, ilmu yang canggih, akhlakul karimah akan menyelamatkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi milenial yang betul-betul otaknya cerdas, imannya kuat, dan akhlaknya luar biasa. Moga-moga Allah mengabulkan segala doa dan pinta kita. Allah memudahkan segala usaha dan kita lakukan semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat lahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itajil qurban wal mufassal wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.